Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam teks deskripsi. Sekarang silakan buka buku paketnya. Jangan lupa sebelum mulai berdoa dulu ya. Sekarang buka buku paket halaman 18. Silakan mencermati struktur teks deskripsi. Apa yang maksud struktur? Struktur itu adalah susunan cara menyusun teks deskripsi. Ya kan? Jadi yang pertama susunannya adalah tentang identifikasi. Lihat sebelah kanan dari buku ya. Terus berikutnya deskripsi bagian dan terakhir penutup. Jadi ada 3 bagian dari struktur teks deskripsi ini. Nah, sekarang apa yang dimaksud identifikasi? Identifikasi di sini berisi tentang nama objek yang akan kamu bahas ya di sini, tentang misalkan lokasinya, objeknya apa, gambarannya apa ya kan, dan lain-lainnya di sini ya. Jadi yang utama tentang objek itu sendiri. Nah, itu identifikasi ya. Contohnya kalau kamu mau bahas tentang rumah adat, di sini ada tontonan ada jenis rumah adat. Nah, mana diteruskan rumah adat dari Toraja. Nah, itu contoh dari teks bagian identifikasi. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, itu bagian deskripsi bagian. Di deskripsi bagian ini dirinci yang kalian identifikasi tadi. Kalau misalnya tentang rumah adat Toraja ini gimana ciri-cirinya, hiasannya apa gimana, kayunya dan lain-lainnya ya. Kalau ada motif ya sebut motifnya, kalau rumahnya bentuknya gimana sebutkan bentuknya. Nah, itu di sini di deskripsi bagian. Jadi ini memperjelas dari identifikasi tadi ya. Silakan. Terakhir dari struktur deskripsi yaitu penutup. Di sini berisi tentang kesimpulan atau kesan yang kamu dapatkan dari objek yang kamu bahas itu. Silakan tulis di sini terakhir ya kan. Nah, untuk jenis deskripsi ya halaman 21 ada jenis yang berdasarkan ruang. Jadi kamu di sini menggambarkan objeknya berdasarkan ruang-ruang yang dimasukin ya, seperti rumah, ada ruang tamu, ruang tengah, ruang makan dan lain-lain. Terus juga ada yang berdasarkan objek-objek. Lihat, objek-objek lihat di sini contohnya pantai. Kalau pantai kan ada bibir pantainya, ada ombaknya, pasir dan lain-lain, ya kan? Terus berikutnya ada yang berdasarkan proses, misalkan cara membuat kue dan lain-lain, ya kan? Di situ dari awal sampai akhir dilihat, ya kan? Terus biasanya ada berdasarkan pemukusan. Misalkan kalau misalkan kamu suka perpustakaan, di sini lihat apa yang disukai di perpustakaan ini. Ya, kalau misalkan ruangannya silakan fokus ke ruangannya itu yang dibahas. Berikutnya kita bahas tentang bahasa teks deskripsi. Bahasa yang digunakan dalam menyusun deskripsi. Yang pertama di sini tentang bahasa perincian. Udah jelaskan waktu pertama Bu dulu ya, silakan nanti dibuka lagi. Terus berikutnya di halaman 22 ya kan. Di halaman 22 silakan di sini kalimat yang menggunakan cara panca indera. Contohnya di sini seolah-olah kita melihat. Jadi panjang pantai dengan pasir putih, jadi seolah-olah melihat. Juga ada di situ ya. Silakan lihat contohnya ada di situ. Dengan kata dasar K, P, T dan S. Di sini ada contoh yaitu kalimat Ugi Agostono memprakarsai kata dasar hanya prakarsa, ya kan? Ditambah imbuhan me. Jadi ini ditambah penulisannya memprakarsai. Lihat, memperkasai. Bukan men ya, di sini jadi mem. Jadi berubah n menjadi mem. Ini perubahan ini disebut alomorf nanti ya prononim ini. Dan berikutnya juga ada sama, mempesona. Dari kata pesona, ya kan? Imbuhan me tambah pesona, bukan men ya, tapi menjadi mem. Nah, itu perubahannya disebut alomorf. Nanti ya dibahas. Nah, silakan. Berikutnya silakan kalian buka halaman 24. Di sini tentang penggunaan kata sinonim. Sinonim itu persamaan kata ya. Gampang, indah, ada elok, ada permai dan molek ya. Mengherankan dan mengagumkan itu sama kata tapi sama kata dan sama arti. Kata depan di sini yaitu contohnya di, ke, dari, pada. Ini penulisannya terpisah dari kata yang mengikutinya ya. Itu ciri dari kata depan. Halaman 25 tentang penggunaan kata khusus. Kata umum khusus ini pernah dibahas sebelumnya ya, perlu bahas. Itu kata umum indah. Contohnya ini kata umum indah. Indah kan terlalu luas. Nah, khususnya apa ya? Cantik, molek,
ganteng gitu ya istilahnya, indah itu. 6 lanjut ya. Ini penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Kalau kata depan di kata ibu tadi harus terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh di Lombok, di Toraja, itu ciri khas dari kata depan. Beda dengan di sebagai imbuhan nanti ya. Berikutnya ke juga sama, ke sekolah, ke pantai ya kan. Ke-nya juga tertulis terpisah di kata mengikutinya. Di area Monas ya kan. Terus berikutnya dari sekolah, dari rumah. Berikutnya lihat kalimat bermajas yang bawahnya ya kan. Di sini ada angin laut mengelus wajah ya kan. Di sini kalimat bermajas itu bukan kalimat sebenarnya ya. Jadi angin laut mengelus itu bukan mengelus wajah sebenarnya, tapi maksudnya apa? Yaitu terasa sejuk di wajah kita. Maksudnya begitu. Berikutnya silakan lihat lagi halaman 27. Itu tentang kalimat bervariasi. Di sini kalian gunakan kata-kata bervariasi jadi biar nggak membosankan ya. Misalkan kata matahari, jangan matahari melulu ya kan. Bisa mentari ya kan. Bisa sinar raja siang ya kan. Kalau bulan jangan bulan doang tapi misalkan rembulan ya kan. Nah, seperti itu. Halaman 33 di kotak info. Di sini penggunaan huruf kapital, tanda koma dan tanda titik pada teks ya kan. Jadi ini harus ada ya setiap kamu membuat teks deskripsi. Tanda koma dipakai untuk merinci ya, merinci bagian. Juga tanda koma bisa dipakai untuk menghubungkan antar kalimat. Lihat di sini deskripsi yang enggak lengkap. Di sini baru ada bagian identifikasi ya, tentang SMPN Merdeka. Tapi di sini jangan SMPN Merdeka ya, tolong diganti dengan SMPN 4 Cibarusa. Silakan kalian buat identifikasinya ya kan. Dan bagian yang lainnya ya kan, bagian struktur yang lainnya. Objek SMPN Merdeka dengan SMPN 4 Cibarusa ini memudahkan kamu mendeskripsikan objeknya. Jadi kamu di sini bisa membuat deskripsi bagian tentang SMPN 4 yang pernah kamu lihat, kamu rasakan ya kan, lokasinya yang kamu tahu. Jadi silakan ganti SMPN 4 mereka dengan SMPN Cibarusa, SMPN 4 Cibarusa. Dan imbuhan, di sini kita bahas tentang alomorf. Alomorf itu ada suatu variasi bentuk morfem terikat atau nama lain morfem terikat. Di sini adalah imbuhan. Contohnya me, ber, pe dan lain-lain ini yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Contohnya alomorf ya. Kayak me bertemu dengan pakai, jadi berubah memakai ya kan. Me bertemu dengan bertemu dengan bom jadi mengebom. Me bertemu dengan cat jadi mengecat. Jadi perubahan me menjadi men itu disebut alomorf. 34 tentang perbedaan penggunaan kata depan di dan awalan di. Di sini punya dua fungsi. Yang sebagai kata depan biasanya dia bergabung dengan kata yang menunjukkan arah atau tempat. Contohnya di pasar, di sekolah, di rumah. Nah, ini penulisannya terpisah. Sedangkan di yang sebagai awalan atau imbuhan, misalkan dipukul, diseret, dimaki, itu adalah sebagai imbuhan, penulisannya bersambung. Yaitu menyajikan secara lisan teks deskripsi dan atau menulis teks deskripsi. Tapi kalian cukup mengerjakan yang tugas 2 saja ya di sini. Yang menulis teks deskripsi, silakan kalian mendeskripsikan suatu tempat. Boleh pilih ya, boleh sekolahmu yang baru, yang sekarang, SMP 4 Cibarusa, atau tentang rumah kamu ya. Rumah kamu kalau rumahnya baru silakan tulis tentang rumahnya atau lingkungan rumahnya. Silakan ya. Nah, jadi objek yang dipilih silahkan apa saja buat judul. Langkah pertama berikutnya dirinci ya. Rinci bagian-bagian, misalkan kalau sekolah kalian bisa lihat gedungnya gimana, halamannya gimana, guru-gurunya, teman-temannya. Terus gedungnya misalkan ukuran berapa, ukurannya kecil atau besar. Nah, cukup situ ya. Catat yang penting-pentingnya saja dan kerjakan tugasnya di buku latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.